Bab 211, Rumah Lingqiao. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Namun, untuk menyembunyikan mata dan telinga, Yesuan menghabiskan 10 hari penuh di apotek penyulingan. Kemudian, dia pergi ke aula senjata dan meminjam ruang penempaan. Pedang Nebula, produk berikutnya, peta membutuhkan 1 miliar poin melahap, setiap penempaan menghabiskan biaya 200 juta. Yesuan menciptakan 10 pedang nebula dan menghabiskan total 3 miliar poin melahap. Sekarang, dia hanya memiliki lebih dari 1 miliar poin melahap, tetapi tugasnya akhirnya selesai. Setelah setengah bulan, dia pergi ke Tianzifu secara langsung. Tepatnya, itu adalah tempat tinggal orang-orang berpangkat tinggi dari rumah Lingqiao, Ling Xiaofeng. Dia langsung menemukan alamat para tetua. 2 murid dijaga di luar rumah para tetua, tetapi Yesuan mengeluarkan token yang diberikan kepadanya sebelum para tetua, jadi dia langsung masuk. Para tetua memiliki hobi membiakkan bunga dan tanaman, sehingga dapat mengolah tubuh mereka sendiri, sehingga seluruh rumah penuh dengan surga dan bumi. Ketika Yesuan masuk, dia melihat banyak hal baik, tetapi dia tahu di mana itu, dan dia menahan godaan. Namun, dia tidak pergi lama sebelum dia melihat seorang pria parubaya berpakaian putih keluar dari dalam. Pria parubaya, berpakaian putih itu terlihat biasa saja, tetapi temperamennya luar biasa. Setelah melihatnya, Yesuan merasakan tekanan yang sangat besar. Dia sangat kuat, lebih kuat dari para tetua. Siapa orang ini? Yesuan menebak. Para tetua Ling Xiaofu sudah berusia 80 tahun. Namun, pria parubaya ini tampaknya berusia lebih dari 40 tahun, dan dia memiliki kekuatan seperti itu. Maka itu hanya mungkin satu orang. Kamu adalah Yesuan. Setelah melihat Yesuan, pria parubaya berpakaian putih itu juga sedikit tertegun dan bertanya dengan nada dingin. Sekarang, Yesuan sudah menebak siapa orang ini. Jika tebakannya tidak salah, pria parubaya berpakaian putih ini seharusnya adalah kepala Ling Xiaofu, Lin Biao. Yesuan, aku telah melihat kepalanya. Yesuan bergegas memegang tinjunya. Oh, dia lebih pintar dari ayahmu. Pria parubaya berpakaian putih itu mendengus, dan bagi Yesuan, dia tidak punya perasaan yang baik. Bagaimanapun, ayah Yesuan, Ye Chong, meninggalkan Lin Wenyu, menyebabkan Lin Wenyu mundur selama lebih dari 1 dekade. Bahkan ayahnya belum melihatnya beberapa kali. Hei, bocah itu mencari para tetua untuk memiliki sesuatu. Yesuan terlalu malas untuk mengatakan apapun dengan Lin Biao, dan mengucapkan selamat tinggal. Pegang tanganku, biarkan kamu lewat. Mata Lin Biao melirik dan berkata dengan dingin. Tentu saja, bawa aku untuk membuka pisau. Kamu mencari seseorang yang menyinggungmu, dan tanyakan padaku apa yang harus dilakukan. Yesuan sangat tidak berdaya, tamparan di wajah yang kuat, pasti bisa mengipasinya ke Spanyol. Saat ini, Yesuan memegang tinju, anak itu akan datang lagi lain kali. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Kamu, Lin Biao tidak menyangka Yesuan akan mundur. Bahkan tawar-menawar itu gratis. Dia ingin membuat putrinya kesal, tetapi dia tidak melupakan identitasnya. Kepala keluarga Lingqiao, jika Anda menyerang seorang murid, itu seperti reputasi. Lin, kamu seharusnya tidak malu padanya. Para tetua tiba-tiba keluar dari belakang. Yesuan mendengar suara ini, dan kakinya juga menjadi sasaran. Dia berbalik dan mengepalkan tangan dan berkata, saya telah melihat para tetua. Lin, kamu sangat malu dengan putranya, aku tidak takut untuk kembali dan menemukan masalah untukmu. Tetua yang lebih tua berkata sambil tersenyum. Dia berani, teriak Lin Biao. Hei, dia sudah terlepas dari para dewa, dan dia telah memasuki wilayah ajaib, dan kamu dapat menerbangkanmu dengan 1 jari. Para tetua bercanda, dan kemudian mereka jatuh di tubuh Yesuan. Yesuan, ini baru setengah bulan, sulit untuk dilakukan. Misimu sudah selesai. Ya, silakan tanyakan kepada para tetua. Yesuan mengambil sebuah kotak besar langsung dari cincin Qiankun. Ini adalah hasil dari setengah bulannya yang membosankan. Zhou Yan tertegun dan berjalan untuk membuka peti harta karun. Benar saja, ada 10 pedang yang ditata dengan hati-hati. Dia melihat dan berkata, benar saja, itu adalah tanah. Lin Biao itu juga tidak percaya pada kejahatan, mengambilnya dan melihatnya, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Perangkat tanah itu benar-benar perangkat tanah. Tidak hanya itu,
ada 10 botol giok kecil di peti harta karun, yang harganya 106 yuan dan ini. Zhou Yan sudah terkejut tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu bahwa Ye Xuan memiliki metode pemurnian khusus, tetapi dia juga memperkirakan bahwa Ye Xuan akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 bulan, atau bahkan 6 bulan. Namun, Ye Xuan hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk menyelesaikan tugas itu. Sebelum para tetua, semuanya sudah ada di sini, apakah kamu? Para tetua Ye Xuanchong menggelengkan alis mereka dan memberi isyarat bahwa mereka harus membayar. Meskipun para tetua terkejut, dia masih percaya pada fakta di hadapannya, jadi dia mengambil sekantong spar langsung dari cincin Qian Kun dan melemparkannya ke Ye Xuan. Ada spar berukuran sedang 200.000 di bumi, dan total 2 juta dalam 10. Liu He dan memiliki spar kristal kecil 10.000, 100 adalah 1 juta, hei, dia mendapatkan 3 juta di tengah. Spar, keren. Ye Xuan mengambil tas itu dan membukanya. Itu adalah spar terbaik, meskipun tidak dihitung dengan hati-hati, para tetua tidak akan pernah menggantungnya. Terima kasih telah menjadi seorang tetua. Ye Xuan buru-buru berterima kasih. Anakmu benar-benar mempesona, pil 6 yuan itu, bahkan para tetua di akhir pemurnian 2, dan kau. Para tetua sudah terkejut dan tidak bisa berkata apa-apa. Kepala alkemis Ling Xiaofu hanya bisa memurnikan 2 pil 6 yuan sehari, dan paling banyak 30 dalam waktu setengah bulan. Jumlah Ye Xuan 3 kali lipat darinya, dan selisihnya terlalu besar. Terima kasih atas pujian para tetua. Ye Xuan tersenyum. Jika kau memberitahu para tetua, dia bisa memurnikan semuanya dalam 5 menit, dan para tetua akan takut. Anakmu telah berkontribusi lebih banyak pada Ling Qiao daripada ayahmu. Namun, beberapa bahan pil Liu Yuan telah habis, dan bahan-bahan tembikar itu sama. Ketika bahan-bahan itu tiba, aku akan memanggilmu lagi. Para tetua berkata, tiba-tiba mereka teringat sesuatu dan melanjutkan, kamu baru memasuki Ling Xiaofu selama 3 bulan. Dari awal Xuanjing yang sebenarnya hingga setengah langkah dan Yuan, ranah kerajaan terlalu cepat dan tidak bagus. Gereja telah merilis tugas yang bagus, kamu dapat pergi ke yang berikutnya, dan bersiap untuk para dewa. Tugas, apa misinya? Ye Xuan bertanya dengan rasa ingin tahu. 100 tahun yang lalu, kekuatan jahat bangkit kembali. Tampaknya disebut Dewa Binatang. Binatang ini dapat mengendalikan binatang dan bahkan binatang misterius. Kamu dapat pergi dan melihat. Selain itu, kamu dapat mengambil pedang nebula ini. Para tetua berkata, mereka kehilangan pedang nebula di tangan mereka kepada Ye Xuan. Setelah mendengar 3 kata Dewa Binatang, Ye Xuan juga mengejutkan harimau itu. Dia tidak menyangka bahwa binatang dan bahkan binatang misterius dapat dimanipulasi, sehingga dia dapat membunuh binatang misterius itu, dan kembali ke Kekaisaran Xuanyang. Kemudian, Ye Xuan langsung pergi. Awalnya, Ye Xuan juga ingin para tetua memberikan izin untuk pergi ke seni bela diri tingkat prefektur, tetapi sekarang dia telah mendapatkan 3 juta kristal, tidak perlu menyimpan poin ini untuk menelan poin. Bagaimanapun, seni bela diri prefektur dalam sistem fagositosis semuanya baik-baik saja setelah Ye Xuan pergi. Lin Biao tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah terlalu memalukan bagi para tetua untuk membiarkannya pergi menghancurkan binatang buas. Tidak apa-apa, anak ini tidak lebih buruk dari Ye Chong, binatang buas misterius, dan dia tidak dapat mengancamnya. Para tetua tidak peduli, dia sangat percaya pada Ye Xuan. Setelah meninggalkan kediaman para tetua, Ye Xuan baru saja menemukan tempat dan mulai melahap batu kristal terbaik. Tetapi yang mengejutkannya adalah setelah dia menelan lebih dari 200 buah batu kristal terbaik, dia menemukan bahwa tubuh dolar dan tidak meningkat. Hei, dan Yuan tuan rumah mencapai batas atas, dan itu dapat dipatahkan dengan menelan binatang buas misterius. Apa, aku seperti prajurit biasa, butuh dermawan misterius. Ye Xuan berkata dalam hatinya, dia berpikir bahwa dia dapat menerobos ke para dewa dengan cara yang tidak terhalang. Karena kamu tidak dapat meningkatkan dan Yuan, maka batu kristal ini akan disimpan. Ye Xuan memikirkannya, dan kemudian kembali ke Xuanxi. Dalam perjalanan, dia juga menukar beberapa seni bela diri tingkat prefektur, dan bahkan seni bela diri tingkat prefektur dari barang-barang Cina untuk menyelamatkan hidupnya. Sekarang, dia ingin menemukan orang kuat dari para dewa dan bertarung. Mengenai 5 teratas dalam daftar hari ini tidak mencemaskan untuk saat ini.
Mungkin dia akan menjadi dewa setelah dia kembali. Namun, ketika dia kembali ke rumah tanah, dia menemukan bahwa kekuatan langit dan bumi di halaman dengan cepat dikonsumsi. Ini, seseorang menerobos. Batu giok meditasi dan efek pengumpulan efisiensi tinggi itu benar-benar bagus. Ini akan menerobos untuk waktu yang lama. Tampaknya ada cara untuk pergi ke binatang buas. Ye Xuan duduk di halaman dan berpikir. Dia memperkirakan bahwa dinasti Song juga akan keluar untuk menghancurkan binatang buas. Bagaimanapun, binatang buas dari binatang buas merasuki 4 dinasti besar, dan dinasti Song besar secara alami juga. Segera, dinasti Song berhasil menerobos, dan kemudian membuka pintu dan berjalan keluar. Selamat, kata Ye Xuan sambil tersenyum. Ini masih berkat poliling dan meditasimu, atau aku tidak hancur secepat ini. Song Chongjing berlari ke sisi Ye Xuan dan duduk. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan tertawa dan berkata, kejutan apa yang bagus. Kamu ingat dengan sangat jelas, ambillah. Ye Xuan mengeluarkan dan 6 yuan dari ruang menelan. Apa ini? Song Zongjing melihat ramuan obat ini, memperlihatkan ekspresi aneh. Ye Xuan berkata sambil tersenyum, kamu akan tahu saat kamu melayani. Aku akan membantumu memurnikan. Song Chongjing tidak memiliki banyak keraguan, dan langsung menelannya. Ye Xuan juga mengulurkan tangannya ke bahunya dan dengan lembut memberikan beberapa danyuan. Ini, dalam waktu kurang dari 1 menit, dinasti Song tercengang, dan mulut ceri itu begitu besar sehingga bibir merahnya membuat Ye Xuan ingin menciumnya. Ini adalah Liu Yuan dan, kamu dapat langsung memadatkan dan Yuan, jadi kamu tidak perlu bekerja keras untuk memadatkan dan Yuan. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Bahkan jika puncak Xuanjing yang sebenarnya memiliki metode tingkat prefektur, tidak mudah untuk meramu sutra dan Yuan pertama. Beberapa orang bahkan terjebak di sini selama beberapa tahun, sehingga mereka tidak dapat menerobos ke para dewa. Tetapi dengan dan 6 Yuan ini, prajurit dapat langsung memadatkan dan Yuan, menghemat langkah yang panjang. Dan 6 Yuan ini, apakah itu juga? Tidak, apakah itu Master Yang membiarkanmu memurnikannya? Song Chongjing tiba-tiba berkata. Ya, Ye Xuan mengangguk. Itu tampaknya sangat mahal. Song Chongjing bertanya dengan sedikit malu. Sekarang dia tidak memiliki banyak kekayaan bersih, dan dia tidak mampu membeli dewa semacam ini. Tidak banyak, hanya 10.000 yuan dalam spar. Ye Xuan berkata dengan santai. 1.000 kristal. Song Chongjing membelalakkan matanya dan berseru, pedang Kyusuiku hanya 1.500 kristal. Jangan bicara dulu, fokuslah pada pemurnian. Beberapa menit kemudian, Ye Xuan juga membantu dinasti Song memurnikan 6 Yuan dan. Pada saat ini, dinasti Song sudah memadatkan dan Yuan, dan kemudian kultivasinya jauh lebih cepat daripada orang kebanyakan. Ya, aku tidak menyangka bahwa aku akan naik 2 level dalam sehari. Aku benar-benar berterima kasih banyak. Di bawah kegembiraan Song Zongjing, dia langsung memeluk wajah Ye Xuan dan hampir membuatnya takut. Jangan main-main, atau orang-orang mengira kamu adalah pacarku. Ye Xuan diam-diam senang. Kenapa, kamu masih menderita? Song Chongjing berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Potong, jangan menatapku seperti ini. Aku akan pergi ke jalan dan akan ada gadis-gadis cantik. Ye Xuan menghela nafas dingin dan berkata, besok aku akan meninggalkan Ling Xiaofu untuk melakukan misi, bisakah kamu pergi? Rasakan tugasnya, bisakah kamu pergi? Kemana? Song Chongjing menghabiskan beberapa bulan di Ling Qiao, tetapi juga ingin jalan-jalan. Binatang buas itu hidup kembali, dan seluruh wilayah timur tidak pandang bulu. Kali ini aku turun gunung untuk menghancurkan binatang buas itu. Dikatakan bahwa kamu juga memiliki binatang buas misterius di dinasti Song Agung, dan kakekmu telah kembali. Ye Xuan berkata. Setelah mendengarkannya, Song Chongjing juga berseru, apa? Binatang buas Xuan? Ya, ada binatang buas misterius di 4 dinasti besar. Kamu juga memiliki dinasti Song Agung, dan kamu dan aku sama-sama pergi ke setengah langkah dan Yuanjing, dan kamu masih memiliki terobosan dalam binatang misterius itu. Kali ini, mungkin kamu bisa membuat terobosan. Ye Xuan mengangguk. Jika kamu tidak ingin terlambat, kami akan segera berangkat. Song Chongjing langsung berdiri. Ye Xuan berkata, sangat mendesak. Ketika aku pergi ke malam hari, berapa banyak orang yang akan mati di dinasti Song? Ayo pergi, kita akan menyelesaikan tugas. Song Chong langsung meraih tangan Ye Xuan dan berlari menuju aula kalender.
Tampilan kedua tangan yang berpegangan tangan juga terlihat oleh para murid yang sedang nongkrong. Song Chongjing tidak menemukan sesuatu yang salah, tetapi Ye Xuan menemukannya. Hei, benar-benar menyenangkan ditarik oleh seorang gadis. Gadis ini terlihat bagus. Meskipun aku 1 tahun lebih tua dari tubuhku, itu adalah pilihan yang bagus. Humer dinasti Song yang besar, hehe. Ye Xuan berada di jantung fantasi. Dengan kata lain, setelah melintasi dunia, dia masih tidak memiliki apa-apa untuk dilakukan, dan dia tahu peningkatannya. Sekarang, saatnya untuk menemukan seorang gadis untuk menjadi keluarga dan melakukan sesuatu yang disukai orang dewasa. Kau tahu, dunia ini berusia 16 tahun dan kau bisa menikah. Yang terpenting, dia masih menyukai dinasti Song. Dan kualifikasi Song Zhengjing bagus, dan Ye Xuan sekarang memiliki kemampuan untuk menjadikannya seorang Master Super. Selama perbedaan levelnya tidak besar, itu akan menjadi teman yang baik. Keduanya datang ke aula kalender. Ye Xuan naik 1 langkah dan berkata, adik laki-laki ini, aku harus mengambil alih tugas menghancurkan binatang buas. Ternyata itu adalah Ye Broter. Bolehkah aku bertanya kepada saudara-saudara, kerajaan mana yang ingin kalian pilih? Tanya seorang murid, dinasti Song Agung. Ye Xuan langsung menjawab, ini, murid itu ragu-ragu. Maaf, Ye Qiong, dinasti Song memiliki terlalu banyak orang. Para tetua Song Cheng telah membawa banyak orang ke masa lalu. Tidak hanya itu, dinasti Dazhou dan dinasti Dayan adalah sama, jadi hanya dinasti Datang yang tersisa. Apa, ada terlalu banyak orang di dinasti Song Agung? Song Chongjing melirik sekilas. Itu saja, ada banyak orang yang pergi ke dinasti Song. Bukankah itu bagus? Kata Ye Xuan. Setelah pengingat seperti itu, dinasti Song juga tercermin. Betapa baiknya orang-orang, rumah Ling Qiao adalah elit, dan para dewa binatang di dinasti Song Agung akan segera disingkirkan. Tapi, dinasti Tang, Song Chongjing agak khawatir dan menoleh untuk melihat Ye Xuan. Tidak masalah, Ye Xuanku tidak sama seperti sebelumnya. Jika Tang Ding berani muncul, aku akan membiarkannya pergi tanpanya. Ye Xuan berkata dengan percaya diri. Tang Sun, yang telah menyerangnya sebelumnya dan kemudian melarikan diri, pasti akan melarikan diri kembali ke dinasti Tang. Tidak hanya itu, tetapi Tang Tian yang hilang pasti sama. Meskipun kekuatan dinasti Tang di Ling Qiao hancur, rumah Ling Qiao tidak dapat menghancurkan seluruh dinasti Tang karena urusan Tang. Namun, karena ini, tidak banyak orang di dinasti Datang. Bahkan orang-orang yang merupakan dinasti Datang pun sama. Mereka semua mengatur keluarga mereka untuk meninggalkan dinasti Datang ketika kekuatan dinasti Tang hancur. Karena tidak ada yang pergi, itu lebih murah. Karena kamu memiliki kepercayaan diri yang besar, maka dinasti Tang. Song Chongjing mengangguk dan berjanji. Baiklah, Ye Qiong, Song Simei, ini adalah informasi tentang Dewa Binatang dinasti Datang, harap berhati-hati. Murid itu menyerahkan beberapa gulungan kulit domba kepada Ye Xuan. Ye Xuan membukanya dan melihatnya. Seluruh dinasti Tang penuh dengan lubang. Setiap daerah memiliki bara api dari binatang buas. Dinasti Tang dalam bahaya. Hei, Tang Sun, bahkan berani menyerangku, melihat bahwa aku tidak merampok perbendaharaan nasional keluargamu. Hati Ye Xuan segera memiliki rencana. Apa yang kamu tertawakan, sangat merepotkan. Song Chongjing tidak menyukai wajahnya. Tidak apa-apa, ayo pergi. Setelah Ye Xuan selesai, dia pergi ke tempat dinasti Song pergi ke tanah untuk menaikkan tempat Ling Dapeng, dan kemudian memimpin Ling Dapeng Xuanjing yang sebenarnya. Ling Xuan Dapeng dari Xuanjing yang sebenarnya, hanya 20 murid teratas dari daftar alamat yang dapat meminjam, Ye Xuan tepat berada di urutan ke-20. Meskipun kecepatannya cepat, jika dia mengambil dinasti Song, akan memakan waktu beberapa bulan untuk mencapai dinasti Tang. Ling Xiao Dapeng milik Ye Xuan adalah Xuanjing yang sebenarnya. Jika Anda terbang secara normal, Anda harus pergi ke dinasti Datang dalam waktu setengah bulan. Jika Anda tidak terbang, hanya butuh 7 hari. Ling Xiao Dapeng adalah binatang roh. Bahkan jika dia terus terbang selama sebulan, dia tidak akan lelah. Selama 7 hari, itu adalah makna kecil untuknya. Dalam 7 hari ini, baik Ye Xuan maupun Song Dianjing menghabiskan uangnya di punggung Ling Xiao Dapeng. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga menunjukkan informasinya. Di dinasti Datang, mungkin ada 2 binatang misterius,
satu di selatan dan satu di utara. Kaisar dinasti Tang berada di utara, jadi tujuan pertama Ye Xuan adalah pergi ke ibu kota kekaisaran. Song Chongjing juga sudah tahu rencana Ye Xuan. Dia juga tertarik dengan perbendaharaan dinasti Tang, dan dia langsung setuju. Hubungan antara dinasti Datang dan dinasti Song tidak baik. Jika yang pertama menyingkirkan dinasti Tang, maka hanya ada 2,5 langkah dan Yuanjing, atau 2,5 langkah dan Yuanjing yang tidak dapat menembus Sendan. Sekarang Ye Xuan bahkan tidak takut pada para dewa, dan bahkan lebih tidak mungkin dia akan takut pada 2,5 langkah ini, bahkan jika itu adalah Tang Xun. Setelah 7 hari, mereka juga memasuki kekaisaran Datang. Di jalan, mereka juga melihat banyak kekaisaran dalam kesulitan. Tampaknya kali ini, Dewa Binatang telah merencanakan untuk waktu yang lama, siap untuk menghancurkan seluruh timur. Namun, rumah Ling Qiao adalah hegemon wilayah timur. Pada saat yang sama, ia juga harus menjaga perdamaian di wilayah timur. Tentu saja, ia tidak akan memandang rendah binatang buas. Pada saat ini, rumah Ling Qiao juga merupakan orang yang pergi ke gedung. Sudah banyak murid dan wali, bahkan para tetua. Setelah 1 hari, Ye Xuan juga datang ke ibu kota kaisar dinasti Tang. Data menunjukkan bahwa ada binatang buas misterius di timur kaisar dinasti Tang, tetapi ini adalah informasi awal yang bagus, kita masih harus bertemu teman lama kita terlebih dahulu. Ye Xuan pada Ling Xiao Dapeng tersenyum. Teman lama, Song memotong sekilas, dan tiba-tiba menjawab, mata besar langsung memancarkan pandangan serakah, kita akan merebut rumah harta karun dinasti Tang. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa saya ingin merebutnya, saya akan mendapatkan bunga. Namun, ini harus menunggu pembunuhan binatang buas misterius itu. Ye Xuan mengoreksi, mengapa kamu membunuh binatang buas misterius itu terlebih dahulu? Kita tidak tahu di mana binatang buas misterius itu sekarang. Song Chongjing mengerjapkan mata besarnya dan bertanya dengan tidak jelas. Ini tidak mudah. Aku meminta para bangsawan untuk pergi. Mereka pasti punya berita. Ye Xuan berkata, itu adalah Ling Xiao Dapeng, pergi. Ling Xiao Dapeng tampaknya mengerti, langsung menyelam ke bawah. Tidak bagus, ada roh tak dikenal yang dekat dengan kota kekaisaran, dan cepat laporkan kepada kaisar. Tidak, busur dan anak panah tidak bisa menembak. Menembakkan wall dan berkonsentrasi pada serangan. Tunggu, ini sepertinya Ling Xiao Dapeng di Ling Qiao. Itu berantakan, tetapi seseorang masih mengenali Ling Xiao Dapeng. Apa, Ling Xiao Dapeng? Dia adalah utusan Ling Xiaofu. Bagikan, serahkan padaku, dan temui utusan Ling Xiaofu. Para penjaga di depan kota kekaisaran semuanya bubar, memberi Ling Xiao Dapeng tanah untuk mendarat. Tetaplah di langit sebentar, tunggu kami menjemput kami. Ye Xuan mengambil bidikan kepala Ling Dapeng, lalu ia mengambil dinasti Song dan melompat. Kemudian, Ling Xiao Dapeng bangkit, lalu berjongkok di udara. Setelah Ye Xuan dan Song Dianjing mendarat, ada juga seorang jenderal berbaju besi emas yang keluar dan mengepalkan tinjunya, saya telah melihat utusan. Sekarang Ye Xuan mengenakan kostum murid resmi rumah Ling Qiao, yang mudah dikenali. Saya ingin melihat kaisar Anda. Ye Xuan berkata kepada gunung. Ya, saya akan memberitahu Anda kepada orang dewasa. Jenderal Jin Jia berkata, mereka membawa Ye Xuan ke kota kekaisaran. Mereka sangat cemas. Bagaimanapun, seluruh dinasti Tang sudah dalam kesulitan, dan para murid rumah Ling Qiao sekarang berkunjung, jelas untuk membantu. Jenderal, apakah ada orang lain yang pernah ke sana? Dalam perjalanan, Ye Xuan juga bertanya. Tidak, kedua utusan itu adalah yang pertama. Jenderal Jin Jia menggelengkan kepalanya. Ye Xuan dan Song Dianjing sedikit mandek. Tampaknya popularitas dinasti Tang ini tidak terlalu bagus. Semua orang datang untuk membantu. Lalu pangeran dan kaisarmu akan kembali. Ye Xuan terus bertanya, pangeran, juga kaisar. Jenderal Jin Jia berhenti, dan menggelengkan kepalanya, aku belum melihatnya. Mungkin pangeran dan kaisar-kaisar juga mengusir burung-burung, jadi mereka tidak datang dari kota kekaisaran. Hati Ye Xuan sedikit tersumbat. Setelah menyerangnya di dinasti Tang, dia melarikan diri dengan dosa. Tidak hanya itu, tetapi Tang Tian menghilang tanpa jejak, dan tidak tahu harus pergi kemana. Tidak, apakah itu meninggalkan dinasti Datang? Itu seharusnya tidak hilang ke rumah, mereka pasti telah kembali secara diam-diam, maka Tang Xun juga ragu-ragu. Jika kamu membunuh binatang misterius itu akan mengungkapkan keberadaannya.
Yesuan berpikir dalam hatinya setelah beberapa saat, Yesuan juga datang ke istana Kaisar Dinasti Tang. Saat ini, sudah ada banyak pejabat dinasti Tang di depan istana yang menunggu dengan cemas. Hei, bagaimana wakil komandan datang? Siapa dua orang di belakangnya, pakaiannya tidak asing. Itu adalah murid resmi Ling Xiaofu. Itu diselamatkan dan diselamatkan. Ling Xiaofu datang untuk mendukungnya. Apa yang terjadi pada Kaisar? Kekaisaran telah menjadi seperti ini, bagaimana mungkin tidak ada tindakan? Di bawah pengawasan ketat sekelompok menteri ini, Yesuan datang ke istana Kaisar. Tiba-tiba, sekelompok menteri ini diam dan tidak berani membahas Yesuan. Namun, diskusi mereka sebelumnya, Yesuan mendengarkannya. Segera, Yesuan menoleh dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Sekelompok menteri terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Yesuan meminta untuk tidur. "Kamu, keluar dan jawab." Yesuan dengan santai menunjuk ke perut besar. Menteri gemuk ini juga perlahan keluar dan berkata, "Tuan, kami di sini untuk meminta Kaisar mengirim pasukan dan menghancurkan binatang buas itu." Permintaan untuk mengirim pasukan. Setelah mendengarkan Yesuan, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berkata, "Kaisarmu seharusnya tidak serakah dan takut mati, dan mengumpulkan pasukannya di ibu kota kekaisaran." Ketika dia menunggangi Ling Xiao Dapeng, dia menemukan bahwa ada banyak kamp militer di sekitar Kaisar. Kaisar tidak melakukan tindakan apapun sejak munculnya dewa-dewa binatang buas. Sekarang seluruh dinasti berada dalam krisis. Jika tidak lagi acuh tak acuh, saya khawatir seluruh dinasti akan. Menteri gemuk itu berkata dengan wajah bermartabat. "Perdana Menteri, apakah Anda mempertanyakan keputusan Kaisar?" Seseorang segera berdiri dengan ketidakpuasan. "Ya, Kaisar harus melakukan ini karena suatu alasan. Saya percaya bahwa Kaisar akan keluar nanti." Sekelompok menteri membela Kaisar Dinasti Tang. Bukankah itu hanya karena keserakahan dan takut mati? Ada begitu banyak orang yang mempercayainya. Bisik Song Chongjing. Namun, suaranya baru saja jatuh, dan seseorang berdiri dan berkata dengan keras, "Gadis kecil, meskipun kamu adalah utusan Ling Xiaofu, kamu tidak bisa mengatakan Kaisar Dinasti Tangku." Orang ini adalah seorang komandan militer. Ketika dia berdiri, seseorang segera mengikuti. "Baiklah, jika kamu tidak serakah dan takut mati, bagaimana kamu bisa memaksa semua pasukan di sekitar Kaisar, alih-alih menyelamatkan kota-kota yang telah diinjak-injak oleh binatang buas?" Song Chongjing membalas, "Kaisar pasti punya pikirannya, kita tidak boleh berspekulasi. Ya, memang harus seperti ini. Dinasti datangku pasti akan mampu bertahan dari krisis ini." Sekelompok menteri masih tidak percaya bahwa Kaisar suatu negara akan menjadi orang yang tamak dan penakut. Faktanya, Yesuan tidak mempercayainya. Setelah kebangkitan para dewa binatang, bahkan kekaisaran kecil akan mengirim pasukan untuk melawan, dan dinasti-dinasti Tang adalah salah satu dari 4 dinasti, bagaimana mungkin tidak ada tindakan sama sekali? Itu rumit. Tang Xing harus kembali. Bahkan jika dia tidak menembak, dia tidak akan mengirim pasukan besar untuk menekan. Keluarga kerajaan acuh tak acuh, pasti ada konspirasi. Yesuan memikirkannya. Pada saat ini, para jenderal yang memasuki surat kabar melaporkan bahwa mereka telah keluar. Kedua utusan itu sudah dewasa, maaf, tubuh naga Kaisar tidak aman, tidak pantas untuk bertemu, silakan tinggal di istana dulu. Tetap tinggal, Yesuan mencibir dalam hati, Kaisar ini tidak memiliki hantu, itu aneh. Seluruh dinasti-dinasti Tang begitu panas sehingga mereka datang untuk membantu menghancurkan para binatang buas. Para kaisar tidak keluar dan membiarkan mereka tinggal. Tapi, tunggu aku menghancurkan binatang misterius itu, lalu kembali untuk melihat apa yang sedang dilakukan Kaisar. Yesuan memikirkannya, lalu berbalik, para menteri, selanjutnya adalah menghancurkan binatang-binatang itu, aku tidak tahu. Apakah ada yang tahu kemana binatang misterius itu pergi? Setelah sekelompok menteri mendengarnya, mata mereka berbinar. Seniman bela diri yang baru saja menyerang dinasti Song, kekuatan binatang misterius itu luar biasa. Bahkan jika itu adalah seorang prajurit yang pertama kali memasuki wilayah Denmark, aku khawatir sulit untuk menghadapinya. Ia telah menghancurkan beberapa kota, dan Kaisar telah pergi ke timur beberapa hari yang lalu. Petik 2. Seperti apa rupanya? Yesuan terus bertanya. Itu adalah ular besar dengan hanya 2 kepala. 1 kepala dapat menyemburkan api, dan 1 kepala dapat menyemprotkan racun.
Jika seseorang diracuni, itu akan langsung terkikis. Para jenderal menjawab. Setelah mendengarkannya, Song Tanjing juga berseru, itu adalah sisik racun berkepala dua. Ye Xuan tidak tahu banyak tentang binatang misterius itu, tetapi dia tidak banyak bertanya. Dia biasa melihatnya. Dia segera memeluk tinjunya, baiklah. Kalau begitu kami berdua akan mengeluarkannya untukmu. Selamat kepada kedua utusan. ... Ye Xuan dan Song Dianjing meninggalkan kota kekaisaran secara langsung, dan kemudian terbang di atas ibu kota Kaisar Linglong Dapeng. Ye Xuan, Kaisar Dinasti Tang, tampaknya tidak malu-malu. Di Dapeng Ling Xiao, Song Tan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Yah, Dinasti Tang ini memiliki rahasia tersembunyi. Kau tahu, suara apa yang kudengar di pintu? Ye Xuan berbalik dan bertanya. Apakah ada suara? Mengapa aku tidak mendengarnya? Song Chongjing mengedipkan matanya dan sangat bingung. Ya, itu di bawah sana, fisikku beberapa kali lebih kuat darimu, aku mendengar seekor binatang buas. Ye Xuan mengangguk. Tidak hanya itu, binatang buas tingkat menengahnya juga terinspirasi. Di bawah kota kekaisaran, tampaknya ada makhluk yang kuat, setidaknya tingkat binatang buas misterius. Binatang buas. Dinasti Song tertegun dan berkata, benarkah keluarga kerajaan dinasti Tang berhubungan dengan binatang buas? Pintar. Ye Xuan tersenyum sedikit, dia suka gadis yang pintar, tidak perlu menjelaskan. Benar, aku ingat bahwa dewa binatang buas bangkit di dinasti-dinasti Tang 100 tahun yang lalu. Kemudian, dinasti-dinasti Tang tidak dapat mengatasinya. Biarkan Ling Xiaofu membantu dan menyingkirkan binatang buas ini. Dinasti Song tiba-tiba teringat. Tampaknya keluarga kerajaan dinasti Tang harus disusupi dan dikendalikan oleh binatang buas. Tidak mengherankan bahwa ini acuh tak acuh terhadap masalah ini. Ye Xuan berkata, tapi ini tidak apa-apa, mereka, aku malas. Aku jika kamu pergi untuk membunuh binatang misterius itu, kamu akan dapat menerobos ke para dewa, dan kemudian pergi ke rumah harta karun dinasti Tang. Sejujurnya, Ye Xuan sangat tertarik dengan rumah harta karun dinasti Tang. Sebuah dinasti besar, tanahnya ribuan kali lebih besar dari Kekaisaran Xuanyang, dan pasti ada banyak hal baik di dalamnya. Jika itu adalah dinasti datang yang asli, Ye Xuan tidak peduli, tetapi sekarang dia memiliki hubungan dengan binatang buas, dia harus berhati-hati. Kehati-hatian adalah kapalnya. Setelah meninggalkan ibu kota Kekaisaran, Ye Xuan bergegas ke timur. Di jalan, dia melihat banyak pengungsi yang melarikan diri, dan mereka juga mengetahui tentang nasib binatang buas dan kepala sisik beracun. Kekuatan keseluruhan dinasti Tang tidak lemah, dan kekuatan langit dan bumi berlimpah, begitu banyak monster dan binatang buas yang kuat lahir. Jalan Ye Xuan telah menemui banyak gelombang ratusan pasang surut hewan, dan mereka yang baru saja bangkit kembali, dapat melihat tulang-tulang binatang buas itu. Untuk monster-monster ini, Ye Xuan langsung melompat dan membunuhnya langsung dengan hujan panah. Mayat iblis biasa, Ye Xuan tidak melihat ke atas, jadi dia kehilangan tempat. Namun tubuh binatang buas, Ye Xuan telah menerima banyak, dan kemudian menelannya setelah terobosan. Jika tidak, itu terlalu buruk. Suatu hari kemudian, dia akhirnya melihat ular berkepala dua yang hanya akan menyemburkan api dan menyemprotkan racun. Pada titik ini, sisik beracun berkepala dua ini baru saja membakar sebuah kota kecil dan pergi ke satu arah. Siput berkepala dua ini tampaknya tidak dibangkitkan dengan misteri, jadi tidak perlu melahap tubuh manusia. Namun, sisik racun berkepala dua ini tampaknya tidak memiliki binatang buas. Dua ular besar di bawahnya. Binatang buas dapat berkomunikasi dengan binatang buas, dan beberapa bahkan dapat mengendalikannya. Namun, kecerdikan binatang buas tidak lebih buruk dari kita, jadi itu seharusnya tindakan mereka sendiri. Ye Xuan berkata perlahan, yaitu, dia berdiri dan berkata, kamu sedang menunggu Ling Xiao Dapeng. Aku akan memecahkan sisik racun berkepala dua ini. Song Chong buru-buru menariknya, aku akan pergi juga. Tidak, kamu berani-berani mengambil Nedan bersamaku, sambil menunggu untuk pergi, binatang buas misterius berikutnya untukmu. Ye Xuan dengan marah menjilati kepala dinasti Song, dan kemudian langsung melompat. Ah Yu, Song Chongjing tidak menjawab, dan langsung berteriak, tetapi setelah dia menjulurkan kepalanya, aku mendapati bahwa Ye Xuan telah terduduk di tanah. Dia sangat ketakutan hingga pingsan. Dia tidak menyangka Ye Xuan akan jatuh dari ketinggian 50 meter,
tetapi dia berani menggunakan Xuan Qi untuk berakselerasi. Ini benar-benar mencari kematian. Burung besar, terbang tinggi. Ye Xuan berteriak di bawah. Ling Xiao Dapeng segera bertemu, dan kemudian melebarkan sayapnya. Adapun Ye Xuan, dia bergegas menuju sisik beracun berkepala dua. Meskipun dia mengatakan bahwa panahnya sudah jadi, tetapi ini hanya binatang buas misterius, hanya mengandalkan bagian atas roh instrumen untuk menambah tingkat seni bela diri. Saya khawatir kekuatannya agak kurang. Oleh karena itu, Ye Xuan bersiap untuk pertempuran jarak dekat. Tangan kanannya bergoyang, dan dia mengeluarkan pedang nebula yang diberikan oleh para tetua, Zhou Yan, dan tiba-tiba ada banyak Dan Yuan. Dan Yuan ini melekat pada pedang nebula, dan kemudian mereka mulai membesar perlahan, membentuk bayangan pedang besar. Bayangan pedang besar ini berwarna ungu, lebar dan penuh 3 meter, hingga 10 meter. Ye Xuan memegang pedang ungu ini, melompat keluar dari udara tipis, menghadap kepala sisik racun berkepala dua ini sekilas. Hei! Bayangan pedang menghantam sisik keras dari sisik racun berkepala dua, memberikan suara yang tajam. Pada saat ini, sisik racun berkepala dua juga memperhatikan Ye Xuan. Hanya bercanda, ular dan binatang buas, kebanyakan dari mereka dikenal karena pertahanan mereka. Bagaimana mereka bisa dipatahkan dengan mudah? Hei! Kepala api lain dari skala racun berkepala dua berbalik dan menyemburkan bola api langsung ke Ye Xuan. Di mana palungnya? Bagaimana dengan bola apinya? Ye Xuan berteriak dalam hatinya, tangan kirinya menepuk telapak tangan langit. Boom! Dan Yuan memuntahkan, dan dampak yang kuat membuat Ye Xuan jatuh dalam sekejap dan lolos dari bola api besar. Panas sekali, jika aku langsung bergerak, rambutnya akan terbakar. Ye Xuan tidak berani memiliki niat apapun. Bagaimanapun, ini adalah binatang buas misterius yang sebanding dengan orang pertama di dinasti Dan. Ini sedikit lebih buruk, tetapi harus membayar harga darah. Sekarang, Ye Xuan juga memahami kekuatan pertahanan dari sisik berkepala dua ini, mengetahui bahwa bahkan jika ada tingkat lokal dan tingkat seni bela diri, saya khawatir sulit untuk membunuhnya. Bagaimanapun, racun berkepala dua ini memiliki dua tinggi lebih dari 10 meter, dia harus melompat untuk mengenai kepala sisik berkepala dua. Jadi, hanya ada satu cara. Nenek, kamu harus membayarnya. Ye Xuan mengambil keputusan dan menukar sebidang tanah baru dengan lebih dari 3 miliar titik melahap. Pada saat yang sama, ada juga seni bela diri tingkat prefektur. Petir, dia tiba-tiba memenuhi lengkungan bumi. Saat jari-jari tangan kanannya mengendur, anak panah Dan Yuan berubah menjadi baut petir, dan sisik-sisik beracun berkepala dua menembus ke dalam tubuh. Hei! Siskuama berkepala dua menjerit kesakitan, diikuti oleh mulut ganda, bola api dan racun disemprotkan ke arah Ye Xuan. Dalam hal ini, Ye Xuan tanpa tergesa-gesa menginjak seni bela diri tingkat dasar untuk melarikan diri, dan kemudian membuka busur lagi. Panggil! Baut petir lain melesat ke tubuh sisik racun berkepala dua. Anak panah yang menggelegar ini 100 kali lebih tajam daripada pena 100 langkah, dan disertai dengan efek lumpuh. Sisik racun berkepala dua ditembakkan pada dua anak panah, dan kecepatannya terasa lebih lambat, sehingga ancaman terhadap Ye Xuan semakin mengecil. Aku paling benci ular, dan cepatlah beri aku kematian, bantu aku menerobos ke para dewa. Ye Xuan meneguk beberapa teguk, menembak dengan gila. Panggil, 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 satu demi satu, baut petir menerobos tubuh sisik berkepala dua, dan itu merenggut ketajaman pria besar ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, ia memiliki lusinan lubang darah yang telah terbakar, dan ada bau samar terbakar. Jika itu adalah seni bela diri Sen dan umum, saya khawatir sisik racun berkepala dua ini tidak dapat digunakan, tetapi akan hancur oleh kedua kepala itu. Tetapi Ye Xuan berbeda, terlalu mudah baginya untuk menghadapinya, tetapi Dan Yuan di dalam tubuh tidak cukup. Anak panah terakhir, cahaya kilat Ye Xuan langsung memadatkan sisa Dan Yuan di tubuhnya. Kali ini, dia bertahan selama 2 detik. Kilatan listrik menyala, dan anak panah yang menggelegar itu menembus posisi luar biasa dari sisik racun berkepala dua. 7 inci. Jantung siluman berkepala dua itu tertembak dan matang, sehingga mati dalam sekejap. Putong. 2 kepala besar jatuh ke tanah, menyebabkan tanah bergetar. Kemudian, Ye Xuan melakukan slam dunk dan menekan tangannya pada tubuh sisik racun berkepala dua. Melahap. Hei! Tuan rumah menelan mayat misterius dan mendapat 300 juta poin. Hei,
Tuan rumah telah menelan binatang misterius dan memenangkan 3 miliar poin. Hei, tuan rumah memenuhi persyaratan dan menerobos ke para dewa. Ketika saya mendengar suara-suara ini dalam pikiran saya, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak beberapa kali. Akhirnya, saatnya bagi Tuhan. Sen dan, meskipun itu hanya orang pertama kali, tetapi kekuatannya, tetapi bisa beberapa kali lebih kuat, bahkan puluhan kali lipat. Hei, darah binatang buas berhasil. Hei, darah macan tutul berhasil digabung. Hei, integrasi darah Wan Hua berhasil. Hei, darah kaisar pedang berhasil. Hei, darah raja pejuang berhasil. Hei, panah itu adalah fusi dewa. Pembuluh darah yang paling berguna ini secara langsung dipromosikan menjadi maju oleh Yesuan, dan titik-titik menelannya juga terbuang sia-sia. Hahaha, tawa Yesuan menyebar, seperti guntur. Dinasti Song di langit agak bingung dan berkata, dewa ini seharusnya tidak gila. Segera ia membunuh binatang buas misterius. Banyak saudara dalam daftar surga telah terbunuh. Namun, ia masih memiliki sedikit rasa iri, karena Yesuan telah mendapatkan seorang dermawan misterius. Selama fusi berhasil, maka ia adalah dewa dunia. Pada saat ini, Yesuan masih berdiri di tanah. Setelah terobosan, sistem masih memiliki banyak tips. Apa? Darah teratas itu unik. Darah kaisar pedang, Zun panah, dan raja pejuang tidak dapat hidup berdampingan. Anda hanya dapat memilih satu. Darah binatang buas dan macan tutul hanya dapat memilih satu. Ada juga pembuluh darah seperti darah Wan Hua, dan Nima hanya dapat memilih satu untuk naik ke atas. Bukankah ini lubang? Yesuan ingin menangis tanpa air mata, yang berarti bahwa ia akan berada dalam masalah di masa depan. Sekarang ia mungkin mengerti bahwa darah dibagi menjadi 3 kategori, darah pertempuran, darah fisik, dan darah. Dengan kata lain, di masa depan, ia hanya dapat mempromosikan 3 pembuluh darah ke tingkat atas dan memulai spesialisasi darah. Kemudian, ia melihat kolom garis keturunan yang diperluas dalam sistem fagositosis, yang dapat menghabiskan banyak titik fagositosis dan memperluas jumlah darah teratas ini. Tiba-tiba, ia adalah hai, tampaknya selama ada uang. Namun, ketika ia melihat harga perluasan ini, matanya hampir lumpuh. Apakah ini nol? Apakah itu terlalu banyak? Lupakan saja, aku baru saja menerobos ke alam dewa, ingin memadukan darah teratas, diperkirakan dewa macam apa yang bisa melakukannya, atau tidak menginginkannya. Yesuan juga tenang. Sekarang, dia telah menerobos ke alam dewa, dan dianggap sebagai orang pertama. Ada juga partikel kecil di dantian emas di dalam tubuh. Ini adalah Rendan. Tidak hanya itu, tetapi kemisteriusan dalam tubuhnya juga telah berubah menjadi Dan Yuan, dan intensitasnya lebih tinggi. Di masa depan, Dan Yuan akan didorong. Selama dia melewati Dan, kekuatannya akan berlipat ganda. Rendan adalah perbedaan mendasar antara Sen dan Yuan setengah langkah. Sekarang, aku takut tinju dapat meledakkan kepala skala racun berkepala 2 ini. Yesuan mengepalkan tangan kanannya dan matanya menunjukkan ekspresi percaya diri. Dia memperkirakan bahwa saat ini kekuatannya telah meningkat setidaknya puluhan kali lipat dibandingkan dengan sebelumnya. Bahkan jika itu adalah orang yang merupakan pria kecil di dunia, dia memiliki kepercayaan diri untuk memukul tinju, maka jika Kaisar Taishan dari dinasti Tang bertemu dengannya, dia akan terbunuh dalam sekejap. Hei, pertama-tama berikan Alkitab kejutan. Yesuan membuka mulutnya dan tersenyum. Dia mendongak dan langsung menangkap Ling Qiao Dapeng pada ketinggian 100 meter. Panggil. Pada saat itu, sosoknya menghilang, dan bahkan bayangannya pun tertinggal. Hei, 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 hei. Jari-jari kaki Yesuan menunjuk ke tanah, bergegas menuju Ling Xiao Dapeng, seperti sambaran petir. Kemudian, kakinya tiba-tiba terbanting, dan seluruh orang itu melompat. Dinasti Song di belakang Ling Xiao Dapeng juga melihat sosok Yesuan, tetapi dia tidak dapat menemukan Yesuan lagi. Hei, bagaimana dengan yang lain? Song Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak bersumpah. Suaranya baru saja jatuh, yaitu, sesosok jatuh di belakang Ling Xiao Dapeng. Tanpa menunggu reaksinya, sosok ini dengan cepat datang ke punggungnya, dan kemudian meletakkan tangan kanannya di bahunya. Tubuh mungil Song Jiaojing bergetar, matanya terbuka lebar, tiba-tiba mengeluarkan pedang air musim gugur ke belakang. Oh, suara pedang panjang ke dalam daging menyebar.
Ketika dinasti Song bereaksi, ditemukan bahwa dia berdiri di depannya. "Ah, apa kabar?" Song Chongjing berseru dan buru-buru menarik pedang keluar dari tubuh Ye Xuan. "Kamu seorang gadis," reaksinya sangat cepat. "Kamu menusuk ginjalku. Jika kamu menusuknya, bagaimana kamu membayarku?" Ye Xuan melotot ke dinasti Song. "Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Aku tidak tahu apakah itu kamu," kata Song Chongjing, buru-buru mengambil obat penyembuh dari cincin Qian Kun dan bersiap untuk mengoleskannya ke Ye Xuan. Namun saat ini, Ye Xuan tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangannya. "Aku memiliki tusukan yang dalam di pedang ini. Kamu tidak akan berhenti berdarah." Song Chongjing menatap dengan cemas luka berdarah Ye Xuan. "Apakah kamu melihat lebih dekat?" Ye Xuan menarik lubang pakaian itu. Dinasti Song sangat bingung, tetapi saat berikutnya, wajahnya menegang. "Aku melihat bahwa luka di pinggang Ye Xuan pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Hanya beberapa napas yang sembuh. Bagaimana ini bisa terjadi?" Dinasti Song sudah terkejut tidak mengatakan apa-apa, dan dengan cepat menyeka darah. Benar saja, luka-luka jenius itu telah ditutup, dan bahkan bekas lukanya tidak ada di sana, sama seperti sebelumnya. "Haha, jangan khawatir, latihan pemurnianku sangat istimewa, dan kecepatan pemulihannya sangat cepat. Kalau tidak, menurutmu aku dapat menghubungkan meridian dalam 1 hari?" Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Setelah menaikkan darah bunga tingkat menengah ke darah bunga, ketahanannya meningkat pesat. Selama dia tidak dibunuh oleh orang itu di masa depan, lukanya akan pulih dengan cepat. Ini benar-benar kekuatan kecil yang tidak dapat dibunuh. Bagaimana ini mungkin? Song Chongjing masih tidak bisa mempercayainya. "Jika kamu tidak percaya, kamu bisa mencoba lagi dengan pedang," kata Ye Xuan. Oh, suaranya belum turun, dan dinasti Song benar-benar telah menusuk, masih di posisi yang sama, kedalaman yang sama. "Hei, kamu adalah gadis yang sudah mati, membiarkanmu menusuk kamu benar-benar menusuk, itu akan menyakitkan." Ye Xuan tidak bisa tertawa, gadis ini menusuk ginjalnya lagi. Ginjal laki-laki itu, tapi organ penting yang sebanding dengan jantung, bagaimana kalau tusukannya patah? Song Chongjing menatap kosong, dan benar saja, setelah beberapa detik, lubang darah kedua menyatu. "Sungguh menakjubkan, latihan macam apa yang telah kamu kembangkan pada akhirnya, sangat kuat. Setelah mematahkan tanganmu, apakah kamu akan tumbuh dewasa?" Song Chongjing bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jika tanganmu patah, aku tidak tahu." Ye Xuan berkata dengan wajah hitam, "Tetapi ada waktu untuk mencobanya." Bagaimanapun, Zhao Chongwen, yang telah digigit oleh serigala darah sebelumnya, terhubung dengan tangan yang patah. Tetapi untuk saat ini, belum waktunya. "Tunggu, napasmu," Song Chongjing menjawab saat ini. Setelah perang besar, napas Ye Xuan tidak melemah, tetapi kuat. "Aku melakukan ini karena latihan tubuh, jadi setelah menelan dan batin yang misterius, aku langsung masuk ke kondisi manusia, bagaimana, seberapa kuat?" Ye Xuan tersenyum dan menatap dinasti Song. Kamu mesum, apakah kamu perlu merangsangku begitu banyak?" Song memotong mulut kecil, dia baru saja menerobos ke setengah langkah dan Yuan Jing, Ye Xuan akan memasuki Sen dan, ini memukulnya. "Jangan khawatir, kamu akan segera menerobos, ayo pergi ke selatan sekarang, dan bunuh binatang buas lainnya." Ye Xuan tersenyum. "Jangan, kamu bilang kamu ingin pergi ke rumah harta karun dinasti Tang." Dinasti Song agak bingung. "Tidak apa-apa, rumah harta karun tidak akan lari, pergilah dulu untuk menikahi binatang misterius itu, jangan sampai didahului oleh orang lain." Ye Xuan menjawab dengan santai, lalu dia berkata kepada Ling Xiao Dapeng dan terbang ke selatan. Dengan kekuatannya saat ini, tidak ada seorang pun di dinasti Datang yang dapat mengancamnya atau bahkan melintasi seluruh timur. Namun, orang-orang yang datang ke dinasti Tang mungkin tidak hanya ada di sana. Mungkin saudara-saudara dan Yuan Jing yang setengah langkah telah datang. Jika binatang misterius itu dibawa pergi, itu akan merepotkan. Lagi pula, tidak banyak binatang misterius di timur. Ling Xiao Dapeng terbang selama 2 hari lagi, terbang dari utara dinasti Tang ke selatan, dan kemudian menemukan binatang buas yang menyeramkan lainnya. Ini adalah kura-kura besar yang disebut kura-kura raksasa lava dengan ratusan lubang berdiameter 2 atau 3 meter di punggungnya. Sesekali, siksaan raksasa lava ini akan memancarkan api meteorit yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat dengan mudah menghancurkan sebuah kota.
Bagaimana binatang buas misterius seperti ini? Di belakang Ling Dapeng, Song Chongjing tidak senang. Meskipun dia adalah danyuan setengah langkah, wilayahnya terlalu cepat, pengalamannya tidak dapat mengimbangi, dan efektivitas tempurnya jauh lebih buruk daripada danyuan setengah langkah rata-rata. Membiarkannya pergi ke raksasa lava, tetapi itu adalah tugas yang sulit. Jangan khawatir, aku mengikutimu. Yesuan berkata, langsung menyerahkan pedang nebula bumi, ini mengirim pedang nebula untuk membunuh kura-kura besar. Tanah, berikan padaku. Sebidang tanah bukanlah sesuatu yang mampu dia beli, dan Yesuan baru saja mengirim sebidang tanah, yang terlalu besar. Mengapa kamu begitu baik padaku? Song Chongjing tiba-tiba menatap matanya dan menatap Yesuan dengan penuh kasih sayang. Yesuan tersenyum ringan, mengulurkan tangan dan membelai rambut dinasti Song, berkata, aku sedang melihatmu, tidak bisakah kamu? Jawaban ini juga merupakan tamparan bagi dinasti Song. Setelah setengah mil, dia baru sadar kembali. Wajah kecilnya sudah merah, dan dia tidak berani menatap Yesuan. Baiklah, aku ingin melepaskan mayatnya, menunggu kura-kura besar itu disembelih. Yesuan selesai, langsung meletakkan tangannya di pinggang dinasti Song, meninggalkan tangan kirinya, dan mengambil dinasti Song berdiri. Sangat ringan, diperkirakan kurang dari 100 pon. Aku tidak menyangka akan setipis ini, tetapi sangat material di dadaku. Mata Yesuan melirik ke tempat dinasti Song memotong bunga-bunga putih, dan kemudian melompat langsung ke depan, dan seluruh orang itu melompat dari ketinggian 100 meter. Ah, apa yang kamu lakukan? Ketika Song Chongjing datang, dia sudah dalam keadaan tanpa bobot. Lengan putihnya secara tidak sadar melingkari leher Yesuan, dan dadanya menempel erat di leher Yesuan, dan dia berteriak. Hei, setelah suara teredam, Yesuan mendarat dengan aman. Dia dengan lembut meletakkan dinasti Song, dan kemudian menggosok telinganya. Nenek, telingaku berdenyut. Siapa yang menyuruhmu melompat turun tanpa menyapa? Song Chongjing tersentak, dia takut setengah mati, bahkan jika seorang pria kuat dari setengah langkah dan Yuan Jing jatuh dari ketinggian 100 meter, dia juga harus jatuh ke babi mati. Kebanyakan orang harus menggunakan seni bela diri untuk memperlambat dampaknya. Namun, Yesuan langsung menahannya dan dia melompat. Dia hampir berpikir bahwa dia akan melakukan sepasang kematian dengan Yesuan. Yah, itu juga pria kuat dalam setengah langkah dan Yuan Jing. Bagaimana kamu bisa begitu kecil, biarkan aku melihat kekuatanmu. Bunuh saja dan aku akan memberimu kejutan. Yesuan menoleh dan menatap kura-kura raksasa lava yang berjarak ratusan meter. Hei, lihat aku. Ketika aku mendengar kata kejutan, mata Song Jing juga cerah. Dan kemudian aku mengeluarkan pedang nebula dan bergegas menuju kura-kura raksasa lava. Dan Yesuan, diam-diam berada di belakangnya. Meskipun kekuatan kura-kura raksasa lava luar biasa, itu jauh lebih baik daripada skala racun. Berkepala 2. Namun, kekuatan pertahanan kura-kura raksasa lava tidak sedikit lebih kuat daripada skala racun berkepala 2. Di jantung dinasti Song, tidak ada dasar. Setelah dekat dengan kura-kura raksasa lava, itu adalah pedang yang menghancurkan masa lalu. Patah. Pedang ini menghantam tungkai belakang kura-kura raksasa lava, dan mudah tersebar dan tidak ada salahnya sama sekali. Taro, ayolah. Yesuan berada di udara, dan hatinya sangat tidak berdaya. Song Zongjing memegang kerajinan tangan dan tidak dapat menghancurkan pertahanan fisik kura-kura raksasa lava. Ini terlalu buruk. Saya tidak tahu tingkat seni bela diri. Song Chongjing menyerang dan berkata dengan cemberut, dia bahkan menghancurkan lebih dari selusin jongkok, hanya nyaris merobek kulit kura-kura raksasa lava. Baiklah, aku akan memberimu kejutan ini terlebih dahulu. Yesuan berkata, tiba-tiba ada benih transparan di tangan, dan kemudian kalah dari dinasti Song. Song Chongjing mengambil benih sebening kristal dan bertanya dengan aneh, apa ini? Kamu akan tahu saat memakannya. Yesuan tersenyum ringan, benih ini sebenarnya adalah benih darah. Itu benar, itu darah. Dan itu masih darah pendekar pedang senior. Ini adalah fungsi yang membuka kunci sistem setelah dia menerobos para dewa, dan dapat membuat darah menjadi benih. Sederhananya, orang lain juga dapat mengintegrasikan darah, tetapi benih ini hanya dapat mengambil satu. Tepatnya, itu adalah satu. Jika Anda ingin membuat benih darah ini, Anda harus membayar 100 kali lipat harga darah. Benih Dewa Kaisar Pedang ini juga menyia-nyiakan poin menelan Yesuan. Kali ini dia juga membuat buku dewa, hanya untuk tersenyum pada Pomeranian.
Dinasti Song agak aneh, tetapi dia sangat mempercayai Ye Xuan dan langsung menelan darah Kaisar Pedang. Saat berikutnya, matanya memancarkan dua cahaya cemerlang, napas seluruh orang itu langsung meroket dan menjadi sangat ganas. Darah pendekar pedang, fusi berhasil. Ye Xuan, ini. Song Chongjing membelalakan matanya dan tercengang. Ini adalah benih dewa yang kudapat secara kebetulan, yaitu, darah Kaisar Pedang. Sekarang, pemahamanmu tentang seni bela diri pedang akan meningkat, dan kekuatan seni bela diri pedang akan meningkat. Ye Xuan berkata, tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, baiklah, apakah kamu mendapat warisan pendekar pedang? Apakah kamu telah mengajarkan beberapa tingkatan seni bela diri? Baiklah, masih ada satu di antaranya adalah seni bela diri tingkat sekolah menengah. Song Chongjing sudah tercengang. Dia juga mendengar bahwa akan ada orang-orang berpangkat tinggi yang memadatkan apa yang telah mereka pelajari dalam hidup mereka menjadi benih darah dan meneruskannya kepada orang lain. Tanpa diduga, dia benar-benar mengalaminya. Selain itu, Ye Xuan memberinya. Yang tidak dia mengerti adalah mengapa Ye Xuan memberinya barang-barang berharga seperti itu. Oke, jangan bodoh. Bunuh kura-kura besar ini. Perkataan Ye Xuan membangunkan dinasti Song, yang terakhir langsung kembali kepada Tuhan. Ada apa? Pertama bunuh kura-kura raksasa lava ini dan kemudian katakan. Mematahkan pedang. Setelah mata dinasti Song dingin, setelah waktu yang lama mengembun, itu adalah serangan penembak jitu pada tungkai belakang kura-kura raksasa lava yang tebal. Gerakan ini adalah seni bela diri kelas menengah dalam darah pendekar pedang, penuh kekuatan. Penembak jitu ini sangat cepat, dan kebanyakan orang tidak dapat bereaksi. Ia langsung melewati kaki belakang kura-kura raksasa lava, dan mudah untuk membelahnya menjadi dua bagian. Apa? Song Chongjing Zhang memiliki mulut kecil. Untuk menampilkan seni bela diri tingkat Cina ini, dan Yuan di tubuhnya telah dikeluarkan, dan dia telah membuat banyak hal misterius. Namun, kekuatan gerakan ini berada di luar imajinasinya. Putong. Kura-kura raksasa lava itu terus bergerak, dan sekarang tungkai belakangnya terputus, tiba-tiba kehilangan keseimbangan, dan bajingan itu duduk namun, saat berikutnya, wajah Ye Xuan juga berubah. Tidak bagus, kamu harus meletus, sembunyi saja di bawah. Ye Xuan buru-buru berteriak. Song Zongjing menatap kura-kura raksasa lava dan gemetar, dan cangkang kura-kura yang mengeluarkan suara keras, juga langsung bereaksi, dan bersembunyi di bawah cangkang kura-kura bersama Ye Xuan. Oh lalala, kura-kura raksasa lava memiliki diameter setidaknya 10 meter dan terus-menerus mengeluarkan darah. Pada saat ini, kura-kura raksasa lava tiba-tiba tampak sangat bersemangat. Booming, meskipun saya tidak dapat melihatnya, Ye Xuan dan Song Dianjing dapat mendengarnya. Di atas kepala mereka, itu seperti kilat dan guntur, dan suaranya seterang langit yang akan runtuh. Setelah beberapa detik, mereka melihat beberapa batu besar yang terbakar menghantam tanah yang jauh. Satu persatu, batu api itu jatuh dan bumi mulai bergetar hebat. Untungnya, kura-kura raksasa lava ini masih di alam liar. Jika dekat kota, saya khawatir akan membawa bencana besar. Booming, batu besar itu masih terus berlanjut. Setelah raksasa lava menyiksa ratusan batu api, mereka berteriak lagi dan meraung dengan nyaman. Saat ini, area ini sudah penuh dengan lubang, dikelilingi oleh batu-batu besar bersuhu tinggi, dan suhunya telah meningkat setidaknya 10 derajat. Tidak, cepatlah keluar, raksasa lava ini merobek kembali cangkang kura-kura. Wajah Ye Xuan berubah lagi. Anda harus tahu bahwa dinasti Song terputus dari tungkai belakang kura-kura raksasa lava ini. Kura-kura itu pemalu, bahkan jika kura-kura raksasa lava sama dengan binatang suci, mereka pasti akan menarik diri ke dalam cangkang kura-kura ketika mereka dalam bahaya. Saat ini, Ye Xuan dengan cepat membawa dinasti Song dan pergi. Benar saja, ketika kaki depan mereka meninggalkan dasar cangkang, tungkai dan kepala kura-kura raksasa lava menyusut, dan cangkang dan tanah bersentuhan erat. Jika Ye Xuan dan Song Dian lebih lambat, saya khawatir mereka akan terinjak-injak sampai mati. Ye Xuan, apa yang harus saya lakukan sekarang? Dan Yuan di tubuh saya telah habis, dan bahkan Xuan Qi tidak setengah. Song Chongjing melirik kura-kura besar itu, lalu berbalik untuk melihat Ye Xuan. Seni bela diri tingkat barang Cina, itu terlalu mahal bagimu, kamu paling banyak menggunakannya sekali. Jadi, ini hanya bisa saya lakukan. Ye Xuan berkata,
dan mengambil dinasti Song dan berlari ke depan kura-kura raksasa lava. Pedang Nebula memberi saya. Ye Xuan memegang tangannya. Song Chong dengan cepat menyerahkan pedang itu. Kemudian, Ye Xuan mengungkapkan senyum yang sangat percaya diri dan berkata, selanjutnya, saya akan membiarkan Anda melihat gadis ini, kekuatan saya yang sebenarnya. Ketika dia berbicara, dan Yuan di tubuhnya sudah berlari kencang, dan kemudian mengembun pada pedang Nebula. Menghancurkan langit, Ye Xuan berteriak, dan pedang itu tiba-tiba terbanting ke bawah. Seorang pria pedang besar dengan panjang beberapa puluh meter langsung menghancurkan bumi dan menyapu ke arah kura-kura raksasa lava. Saat berikutnya, dinasti Song benar-benar terkejut. Saya melihat pedang menyala, tepat di seberang tubuh kura-kura raksasa lava, dan membelahnya menjadi dua. Tubuh kura-kura raksasa lava terpotong menjadi dua bersama dengan cangkang kura-kura, dan darah tiba-tiba mengalir keluar. Satu pukulan dan membunuh kura-kura raksasa lava misterius yang kuat dan defensif. Ini bahkan senjata dan Xiao Cheng kecil tidak bisa melakukannya. Dan Ye Xuan baru pertama kali masuk ke negara itu, ini adalah kekuatan. Ini mengerikan, tetapi, ketika Anda pertama kali memasuki dunia, Anda memiliki kekuatan untuk menghancurkan bumi. Jika itu adalah para dewa, dapatkah Anda memukul gunung dengan pukulan? Ye Xuan juga diam-diam berkata bahwa dia hanya berpura-pura menjadi model. Dia memperkirakan bahwa dia memang bisa membunuh kura-kura raksasa lava, tetapi dia seharusnya tidak dapat menghancurkan raksasa lava menjadi dua bagian. Tanpa diduga, kekuatannya di luar imajinasi. Tanah, seni bela diri tingkat menengah, darah Jiandi, dan para dewa, faktor-faktor ini telah memberinya kekuatan untuk membunuh kura-kura raksasa lava. Hei, kamu mesum. Kamu bisa melakukannya dengan satu pukulan dan membunuh binatang misterius itu. Setelah dinasti Song hancur beberapa saat, itu adalah kembalinya Tuhan. Sekarang dia sudah aneh. Haha, Ye Xuan tersenyum ringan, dan dengan cepat menelan kura-kura raksasa lava yang besar, dan kemudian menyerahkan binatang misterius itu kepada dinasti Song. Kura-kura raksasa lava yang kamu bunuh ini, apakah kamu benar-benar ingin memberikan binatang misterius ini kepadaku? Song Chongjing menatap mata besar itu. Pedang darah kaisar diberikan kepadamu, apa arti binatang misterius? Ye Xuan agak bingung, benih dewa kaisar pedang, lebih-lebih berharga dari binatang Xuan. Jika kamu mengambilnya dan menjualnya, darah kaisar pedang pasti akan diburu, dan harganya setidaknya puluhan juta spar kristal. Namun, benih darah ini seunik darah teratas. Dengan kata lain, dia tidak bisa lagi menukar darah kaisar pedang, dan hanya bisa menukarnya sekali. Baiklah, Song Chongjing mengambil alih dermawan misterius itu, dan berhenti sejenak. Beberapa tuak dan bertanya, apakah kamu benar-benar menyukaiku? Kenapa, kamu masih tidak percaya? Ye Xuan bertanya dengan aneh. Hei, bagaimana jika kamu lobak besar? Song Chongjing bertanya lagi. Jika aku bunga, maka kamu akan menerimanya, dan jika kamu tidak setuju, aku akan memuntahkan benih darah dan mengembalikannya kepadaku. Oh, dan 6 yuan dan sebelumnya. Ye Xuan langsung mengulurkan tangannya. Dasar bajingan, Song Chongjing menghela napas lega, tetapi dia tahu bahwa Ye Xuan sedang bercanda. Sebenarnya, dia belum siap, jadi dia ragu-ragu sejenak dan berkata, jika kamu bisa membuatku menerobos ke dewa dalam 2 hari, aku berjanji. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba tidak tahu kata-kata apa yang harus digunakan. Selama kamu membiarkanmu menerobos ke dewa dalam 2 hari, kamu berjanji untuk mengikutiku. Mata Ye Xuan berbinar, ada apa denganmu? Sangat jelek, jika kamu bisa melakukannya, aku akan mempertimbangkannya, kata Song Jingjing. Bagaimana? Lalu pertimbangkan. Ye Xuan berkata, dengan cara ini, aku membiarkanmu menerobos ke dewa dalam sehari, kamu menikah denganku, bagaimana? Kamu harus mengambil 1 inci lagi. Song Chongjing berkata tanpa sadar, tetapi dia merasa bahwa ini tidak mungkin. Umumnya, setelah setengah langkah dan Yuan Jing berlatih dan Yuan secara ekstrim, ia dapat memurnikan binatang buas yang misterius itu, tetapi itu juga membutuhkan proses yang panjang. Butuh beberapa bulan untuk mengatakannya kurang. Ye Xuan dapat menerobos dalam 1 hari, itu karena fisiknya. Oleh karena itu, Song Dianjing merasa bahwa ini tidak mungkin. Baiklah, jika kamu membiarkanku menerobos ke dewa dalam sehari, aku akan menikahimu orang jahat ini. Song Chongjing setuju, karena dia merasa bahwa ini tidak mungkin terjadi. Selesai.
Wajah Ye Xuan penuh dengan kegembiraan, langsung merekrut Ling Dapeng, dan kemudian terbang menuju Kaisar Dinasti Tang. Dia memperkirakan bahwa ketika dia kembali ke Kaisar Dinasti Tang, Dinasti Song hampir dapat menerobos. Kamu, tidak bisakah kamu benar-benar memiliki cara? Di belakang Ling Xiao Dapeng, Song Zongjing menatap ekspresi percaya diri Ye Xuan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, tidak mungkin, akankah aku berjanji? Ye Xuan tersenyum dan mengeluarkan obat dari ruang fagositosis. Obat ini, tetapi menghabiskan 5 miliar poin melahapnya. Sebelum dia menggunakan poin melahap, tetapi setelah menerobos ke para dewa, dia menelan tubuh dan bertarung di ruang menelan. Tetapi sekarang, dia telah menjadi orang miskin. Apa ini? Song Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak peduli apa, menelannya. Ye Xuan menjawab, ada beberapa kegelisahan di hati Song Dianjing, berkata, aku tidak makan. Nenek, apakah kamu masih ingin berbohong? Beri aku satu telan. Wajah Ye Xuan berubah, dan langsung memasukkan ramuan obat dan nei dan batin misterius ke dalam mulut kecil Dinasti Song. Aku ingin kembali, tidak mungkin. Hei, kamu orang jahat. Song Chongjing tidak punya waktu untuk bereaksi, dan obat itu ditelan. Kemudian dia merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam tubuhnya. Dan Yuan, di dalam tubuhnya, dan Yuan terus mengalir keluar dan kemudian menuju ke dantian. Ini, apakah ini memadatkan orang? Song Chongjing terkejut. Gadis bodoh, cepatlah memurnikan, jangan sia-siakan dewa ini. Suara Ye Xuan jatuh ke telinganya. Sekarang, dia tidak peduli dengan 3721, ramuan obat dimakan, tidak bisa disia-siakan. Ramuan obat ini dibeli oleh Ye Xuan dengan total 5 miliar poin menelan, yang dapat mempercepat pemurnian binatang suci, dan itu 100 kali lipat. Rata-rata orang memurnikan binatang misterius, setidaknya 3 bulan, dan kualifikasi dinasti Song juga baik-baik saja, jadi itu akan kurang dari 3 bulan. Selain itu, ramuan obat ini dan Ye Xuan membantu pemurnian di samping. Oleh karena itu, hanya butuh setengah hari bagi dinasti Song untuk memadatkan orang-orang dan mencapai para dewa. Hahaha, kamu harus memanggilku untuk menikah nanti. Di udara suatu tempat di dinasti Tang, ada ledakan tawa, penguasa suara ini, Ye Xuan. Bagaimana ini mungkin? Ini hanya waktu yang lama. Dinasti Song sudah terkejut tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak menyangka keajaiban itu terjadi lagi. Dalam setengah hari, dia menerobos dari setengah langkah dan Yuan ke manusia, dan tidak ada seorang pun yang percaya. Kamu mengadu domba aku lagi. Segera, dinasti Song melotot ke Ye Xuan. Apa yang mengadu domba kamu? Jelas kamu berjanji. Ye Xuan memutar matanya, penuh kebencian. Song memotong giginya dan menggigit giginya, dan dia tidak sabar untuk membunuh Ye Xuan. Yah, sekarang kamu adalah tunanganku, itu tidak buruk. Aku bisa menjadikan putri pangeran sebagai istri dan mendapat untung. Ye Xuan berdiri dan menatap dinasti Song dari atas ke bawah dengan tatapan yang berbeda. Sosok yang terakhir memang lebih baik daripada Huaying dari Jenderal Kekaisaran Suanyang. Ada dada dan bokong, kulit putih dan kaki yang panjang. Jika ingin memberi dinasti Song nilai, Ye Xuan pasti memberi 100. Kamu orang jahat, jangan lihat itu. Song Chongjing terlihat dengan wajah merah, dan dia buru-buru menghela nafas. Bagaimana, jika kamu melihat tunanganmu, tidak bisakah? Ye Xuan mengitari dinasti Song dan tiba-tiba duduk dan memeluknya dari belakang, menakuti tubuhnya. Jangan bergerak, biarkan aku memegang. Ye Xuan berbisik di samping telinga dinasti Song. Dinasti Song awalnya ditentang oleh Ye Xuan. Sekarang telinganya begitu hancur, seluruh tulangnya lunak, dan mereka langsung berada di daun Ye Xuan. Kamu tidak bisa mengecewakanku. Setelah dia ragu-ragu dalam hati Song Zongjing, dia akhirnya berkata bahwa meskipun suaranya sangat kecil, Ye Xuan mendengarkan dengan jelas. Oke, Ye Xuan membisikkan sebuah kalimat, tiba-tiba menekan dinasti Song ke tubuh, langsung tercetak di mulut Cherry Yang. Terakhir, baiklah, ketika dinasti Song bereaksi, sudah terlambat dan itu sudah digantikan oleh Ye Xuan. Dia ingin mendorong Ye Xuan untuk pertama kalinya, tetapi dia hanya memikirkannya. Kemudian dia menutup matanya dan mengambil inisiatif untuk melingkarkan lengannya di leher Ye Xuan. Ini adalah pertama kalinya baginya, setelah menikmatinya, dia langsung kecanduan. Ye Xuan membelai wajahnya sambil menghisap kedua bibir merah muda itu, dan kemudian tangannya turun dengan tidak bermoral. Song Chongjing tidak menanggapi,
dan dia langsung dilepaskan oleh Yesuan. Datanglah di belakang roh terbang, ini bukan sesuatu yang dapat dialami orang biasa. Song Chongjing takut setengah mati. Dia hanya ingin membuka tangan Yesuan. Di langit yang tenang, tiba-tiba terdengar ledakan besar. Hei, ular piton raksasa ini, juga membuat Yesuan takut. Dia dengan cepat menoleh dan melihatnya, tetapi tidak menemukan apapun. Song Chongjing bertanya dengan wajah merah, suara apa ini? Itu seharusnya semacam binatang roh, sialan, bahkan berani mengganggu perbuatan baikku, lanjutkan. Yesuan berkata, benar-benar pergi untuk mencium. Tidak butuh waktu lama sebelum dengungan itu terdengar lagi. Kali ini, darah di tubuhnya mendidih. Tidak, ini adalah binatang misterius. Yesuan menjilat bibirnya dan mengerutkan kening. Dinasti Song juga tampak aneh, bertanya, bukankah dinasti Tang adalah dua musuh bebuyutan? Yah, mungkin binatang buas dan bara api telah secara paksa meningkatkan satu. Yesuan mengangguk, tetapi saat berikutnya, dia menemukan masalah. Suara itu datang dari depan mereka. Dan di depan mereka, itu adalah ibu kota kekaisaran dinasti Tang. Tidak akan, apakah itu di bawah istana kerajaan dinasti Tang? Yesuan terkejut. Istana kerajaan. Setelah dinasti Song terdengar, itu juga tiba-tiba teringat. Sebelum Yesuan mengatakan bahwa dia mendengar seekor binatang buas, yang berasal dari bawah istana. Dewa binatang buas ini, aku merasa tidak biasa, cepatlah beri aku. Yesuan merasa sedikit kesal. Ling Xiao Dapeng ini juga mengerti bahwa dia segera berteriak dan mulai terbang. Adapun Yesuan, aku tidak punya niat untuk menggoda dinasti Song. Dia merasa bahwa kali ini bencana dinasti Tang besar lebih dahsyat daripada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah lari cepat Ling Xiao Dapeng, Yesuan akhirnya tiba di kaisar dinasti Tang ketika malam tiba. Namun, ketika dia hendak memasuki ibu kota kekaisaran, Ling Xiao Dapeng tiba-tiba mendarat. Situasi apa? Aku tidak membiarkanmu mendarat. Yesuan bertanya dengan aneh. Ling Xiao Dapeng membuka mulutnya dan berteriak. Setelah menerobos ke para dewa, darah binatang tingkat menengah Yesuan juga dipromosikan ke binatang buas. Sekarang dia memiliki indera yang kuat terhadap binatang buas, del, dan juga secara umum dapat memahami bahasa mereka. Maksudmu, apakah kamu takut? Ada terlalu banyak makhluk di kaisar daripada kamu. Tanya Yesuan. Kepala Ling Xiao Dapeng sedikit pusing. Baiklah, aku juga merasakannya. Kalau begitu kamu akan pergi ke gunung dulu, mari kita masuk. Yesuan tidak memaksa. Selanjutnya, dia langsung bergegas ke kaisar dinasti Tang dengan dinasti Song, namun mereka bergegas setengah jalan, tetapi dinasti Song tiba-tiba menunjuk ke kaisar, lihat. Sebenarnya, Yesuan sudah melihatnya. Saat ini di ibu kota kekaisaran, ada banyak asap hitam, dan kaisar pasti punya sesuatu. Pergi, masuk dan lihat. Yesuan meraih tangan ramping dinasti Song dan bergegas. Mereka berlari keluar gerbang kota, dan mereka bisa mendengar tangisan di dalam melalui gerbang. Pada saat yang sama, banyak orang melarikan diri dari kota. Apa yang terjadi dengan kakak laki-laki ini, Kaisar? Yesuan langsung menghentikan seorang pria parubaya, dan bertanya, pria parubaya itu juga seorang pejuang. Dia dapat melihat bahwa Yesuan bukan orang biasa. Dia segera menjelaskan, adik laki-laki, kamu tidak ingin masuk. Kamu tidak tahu mengapa ada naga terbang di kaisar. Aku sudah menyerah. Apa? Naga terbang? Dinasti Song langsung berseru. Ya, itu naga, dan sayapnya masih terluka, tidak bisa terbang, jadi kacau di kaisar. Itu hanya memiliki api, bahkan jika tidak ada apa-apa, itu bisa terbakar sampai besok. Sekarang seluruh istana terbakar, dikatakan bahwa seluruh keluarga kerajaan para penguasa telah ditanam, dan para kaisar telah keluar, tetapi mereka langsung disemprot dengan abu oleh api naga ini. Pria parubaya itu begitu sombong sehingga dia telah melihatnya dengan matanya sendiri. Terima kasih kakak. Setelah mendengarkan Yesuan, dia juga memberinya beberapa potong spar, biarkan dia cepat pergi. Pria parubaya itu melihat spar kristal Cina, dan seluruh matanya akan keluar. Dia hanya seorang prajurit biasa, dan bahkan roh yang sebenarnya tidak. Selain itu masih sekantong spar. Senang, dia berterima kasih dan berterima kasih padanya, dan hampir memberikan Yesuan para leluhur. Namun, ketika dia bereaksi, Yesuan dan Song Dianjing telah menghilang ke tempatnya. Pada saat ini,
tembok kota kekaisaran berada di menara. Alkitab, apakah naga ini sejenis binatang misterius? Yesuan berdiri di menara dan melihat sekeliling. Ya, tetapi bukan. Aku hanya melihatnya di buku klasik. Naga ini sangat kuat, dan dapat ditembakkan seperti skuama berkepala dua, dan apinya sangat sulit dipadamkan. Dikatakan bahwa naga muda itu sebanding dengan tubuh manusia. Prajurit, dinasti Song belum selesai, Yesuan berseru, "Hei! Naga muda itu sebanding dengan tubuh manusia dandan." Yah, kakekku mengatakan sebelumnya bahwa gravitasi pertama para dewa di 4 dunia didasarkan pada kekuatan naga. Jadi, naga dewasa sebanding dengan yang kuat. Mengangguk, ini, Yesuan sudah terkejut dan tidak mengatakan apa-apa. Bahkan jika itu adalah naga muda, saya khawatir dia tidak mampu menghadapinya. Bagaimanapun, lingkungan di dan juga memiliki titik masuk pertama, keberhasilan kecil, dan keberhasilan besar. Jika itu adalah naga dewasa, itu tidak dapat dikalahkan, tetapi itu adalah kekuatan pelepasan dewa. Lihat itu, tepat di rambut Yesuan, jari-jari Song Chongjing yang terpotong tiba-tiba menunjuk ke satu arah. Yesuan menoleh dan melihat ada api yang meroket. Naga terbang. Yesuan menatapnya, dan benar saja, dia melihat naga merah, naga yang menyemburkan api ke mulutnya. Naga ini sangat besar, meskipun lebih dari kura-kura raksasa lava, tetapi lebih besar dari Ling Qiao Dapeng. Darah binatang buas dan darah anak panah itu membuat penglihatan Yesuan melebihi orang kebanyakan, dan penampilan naga itu dapat dilihat melalui beberapa kilometer. Pada saat ini, tiba-tiba ada sosok yang memantulkan mata Yesuan. Siapa ini? Berani memprovokasi naga. Hati Yesuan bergetar, dan setelah dia melihat wajah orang ini, dia ketakutan setengah mati. Tang Sun. Aiyo berbaring di palung, Tang Sun terbakar menjadi abu oleh gigitan. Yesuan merasakan hawa dingin. Tang Sun berada di dinasti Datang, dia tidak terkejut. Orang yang keluar hanya kaisar dinasti Tang dari dinasti Tang. Namun, dia disia-siakan oleh naga itu. Yesuan, apa yang harus kita lakukan? Song memotong alisnya. Meskipun ini adalah dinasti Tang, bukan dinasti Song Agung, ada banyak orang tak berdosa di ibu kota kekaisaran. Keluarga kerajaan dinasti Tang pasti telah dikaitkan dengan binatang buas. Mungkin, binatang buas itu mengendalikan naga ini, tetapi belum berhasil. Kita harus pergi dengan cepat, dan tidak baik untuk ditatap oleh naga ini. Yesuan berkata bahwa dia siap untuk mengambil dinasti Song dan pergi. Binatang buas misterius tingkat ini memiliki perasaan yang kuat bahwa mereka dapat merasakan tuannya. Baik Yesuan dan Song Dianjing telah menerobos ke alam ilahi. Jika ketahuan, itu akan mengerikan. Saat ini, naga yang berteriak pada naga itu, tiba-tiba menoleh dan melihat ke arah Yesuan. Tidak, pergi. Hati Yesuan tiba-tiba bergetar, hanya ketika dia dan Fei Long saling memandang, pihak lain pasti telah menemukannya. Saat ini, dia langsung mengambil dinasti Song dan melompat langsung keluar dari menara kota. Booming, di ibu kota kekaisaran, dentuman terdengar keras, dan Yesuan dengan cepat memeluk dinasti Song untuk pergi. Dalam sekejap mata, dia sudah melesat ratusan meter jauhnya. Namun, ketika dia menoleh ke belakang, dia tiba-tiba menemukan bahwa naga itu langsung merobohkan dinding keluar dari lubang besar dan kemudian mengejarnya ke arah Yesuan. Kakekku, di dalam hati Yesuan, dia dengan cepat menghitungnya dan menemukan bahwa kecepatan naga ini bahkan lebih cepat darinya, dan itu tidak sedikit lebih cepat. Ini adalah naga dewasa. Mati. Wajah Yesuan menjadi hitam. Dia tidak berharap untuk pergi ke ibu kota kekaisaran untuk membuat kecap, tetapi itu menyebabkan krisis yang mengerikan. Jika dia terus seperti ini, dia dan dinasti Song pasti akan mati di sini. Saat ini, dia hanya meletakkan dinasti Song dan minum, pergi. Song Chongjing juga merasakan tekanan yang luar biasa, menghadapi naga dewasa, tetapi ketika dia bereaksi, Yesuan telah meninggalkannya. Meskipun Yesuan menuju ke arah lain, arah ini berada di dekat naga. Ini jelas mati. Song Chongjing langsung mengerti bahwa Yesuan ingin menunda sedikit waktu dan membiarkannya melarikan diri. Orang jahat ini, bodoh sekali. Dia menangis terseduh-seduh dan memikirkannya serta tidak ingin mengejarnya. Yesuan yang sedang terburu-buru bergegas mendengar langkah kaki, menoleh dan melihatnya. Dia hampir tidak pingsan, dan dinasti Song benar-benar mengikutinya. Apakah ini ingin menjadi sepasang orang mati? Ibu, aku masih belum menikahi istriku, bagaimana aku bisa mati?
Yesuan berpikir dalam hatinya, tiba-tiba berteriak beberapa kali di langit. Kali ini, dia putus asa. Sekarang tubuhnya adalah darah macan tutul guntur tingkat tinggi, berlari seperti kilat, tetapi ini tidak dapat lepas dari kejaran naga yang sebanding. Karena itu, hanya gunakan kartu. Melahap semua yang ada dalam sistem fagositosis dan menebus darah teratas. Dia baru saja memadukan darah tinggi, jika secara paksa diintegrasikan dengan darah teratas, maka kekuatannya akan mundur, dan beratnya akan hancur. Tetapi apakah masih ada pilihan baginya? Dengan kekuatan Yesuan Chu yang memasuki Dantian, memaksa integrasi darah teratas, saya khawatir itu akan menjadi 9 nyawa. Tetapi jika Anda tidak mengintegrasikannya, Anda harus mati. Tetapi untuk melarikan diri, hanya garis keturunan teratas.